Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ambi Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Kelas ini ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaan
perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, gimana siang hari ini? Masih semangat ayah bunda? Masih semangat. Masya Allah. Ini Kak Fatir apalagi ini? Kak Fatir ya selalu istiqomah nih, Masya Allah ya. Pertahankan Kak Fatir dan ibu bapak semuanya ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk kajiannya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Zainul Quran bi aswatikum al-hadith. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tentunya kita harus menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang paling bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, siang hari ini ya, dari subuh tadi kita menyimak, pagi kita menyimak, sampai siang hari ini kita menyimak kembali, mudah-mudahan dalam keadaan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa permudah, perlancar untuk kita beristiqomah ya. Karena istiqomah itu berat, yang ringan itu bukan istiqomah tapi istirahat Pak Boy ya. Dan insya Allah ayah bunda sekalian ini sedang menjalankan hal yang berat, yaitu keistiqomahan. Meskipun tentunya kita pun juga mengetahui bahwa ayah bunda pun juga mempunyai program-program yang lainnya. Barangkali ada yang belum hadir, yang belum bisa hadir, ataupun yang bentrok barangkali dengan kajian yang lainnya. Ya insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Masya Allah ya, di sini sepertinya ayah bunda ada yang ya sudah melaksanakan sholat zuhur ya, terus sedang melaksanakan saum juga. Mudah-mudahan kita bisa sampai nanti ke maghrib nanti ya. Tuh di sini pun juga saya lihat di sini Ibu Yuli sepertinya lagi sibuk di ini, Ibu Yuli di dapur ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mau pergi Ustaz. Oh gitu, mau pergi ya. Dulu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah perjuangan ya. Mudah-mudahan insya Allah setiap perjuangan, setiap amalan, apapun yang dilakukan, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Karena kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan
dua fasilitas ayah bunda ya. Makanya kalau misalkan kita membicarakan tentang rizki gitu ya, rizki itu sebetulnya pemberian ya, yang mana pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan menuai manfaat tidak hanya di dunia tapi di akhirat ya. Ini makna daripada rizki menurut kacamata Islam gitu ya. Maka dari itu ayah bunda saat ini mendapatkan dua fasilitas, tidak hanya rizki tolibun ya, ada dua nih ya, rizki itu dibagi menjadi dua, ada rizki tolibun, ada rizki matlubun. Rizki tolibun itu tentunya ayah bunda akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berikhtiar. Jadi memang ada dua nih ya rizki itu tanpa kita berikhtiar gitu ya. Dan bahkan rizki tolibun ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi semua berarti ya, tidak hanya manusia, bahkan orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas untuk di dunianya gitu ya. Nah, tentunya ini tentunya ayah bunda sekalian, rezeki tolibun ini kita dapatkan ya setiap waktu, setiap hari ya, setiap waktu kita jalankan, Allah senantiasa memberikan itu semua, tidak hanya kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya ya, seperti binatang ya, seperti ya mau muslim ataupun non muslim, semuanya Allah fasilitasi. Dikarenakan apa? Mereka adalah makhluk Allah. Tapi fasilitas yang kedua untuk orang yang beriman adalah rizki matlubun. Yang mana rizki matlubun ini adalah rizki yang bisa kita usahakan. Ya, rizki yang bisa kita usahakan sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa rizki yang kita usahakan dan rizki yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rizki surga. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk mencapai rizkinya Allah Subhanahu wa taala surga? Yaitu bagaimana caranya rizki tolibun, yang mana rizki itu mengikuti kita, rizki itu mencari hambanya. Jadi rizki tolibun ini adalah rizki yang mencari hambanya, ayah bunda. Tapi kalau rizki matlubun itu bukan rizki yang mencari hambanya, tapi kita mencari rizki, yang mana rizkinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya amalannya adalah sebagaimana Allah memberikan rizki tolibun kepada kita waktu, kesehatan, waktu luang. Nah, pada siang hari ini kita pakai apa ayah bunda? Pakai untuk bertolabul ilmi, mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagaimana kita sehat ingin menjadi rizki matlubun, bagaimana sehat kita gunakan untuk beribadah. Sehat kita gunakan untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Wastabiqul khairat, apalagi di bulan Ramadan ya. Sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan pun juga kita harus betul-betul memaksimalkannya. Maka dari itu sebetulnya kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini adalah fasilitas yang Allah berikan tidak kepada semua makhluknya, tidak kepada semua orang yang Allah berikan ini ya. Maka dari itu semacam semacam bonus ya. Jadi Ramadan itu seolah-olah Allah itu memberikan pelajaran kepada kita. Coba di bulan Ramadan ayah bunda sekalian, kita melaksanakan saum setiap hari, kuat tidak kita ayah bunda? Kuat ya? Bahkan tenaganya itu bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat Pak Bu, yang kita rasakan ya, apalagi guru-guru nih ya. Dan juga mohon doanya juga pada guru-guru kami. Sebetulnya jadwal pada siang hari ini seharusnya Ustadz Rian ya, tapi qadarullah ya, dapat kabar dari awal awal pekan ini gitu kan ya, atau tadi hari ini semuanya pada harus beristirahat dulu Pak Bu ya, karena pada sakit. Mohon doanya aja ya, guru-guru kita sudah mulai pada tumbang gitu ya. Betul ya. Sudah mulai kecapean ayah bunda untuk memberikan fasilitas kepada umat gitu ya. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah, dan tentunya kita dorong doa kepada guru-guru kita, mudah-mudahan mereka lekas sembuh, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi dan juga mudahkan, lancarkan untuk mereka berdakwah gitu ya. Nah, maka itu alhamdulillah dikarenakan saya di Sobat Ngaji menjadi kuncen Pak Bu ya, menjadi penjaga gawang, apapun yang terjadi saya harus bertanggung jawab. Salah satu di antaranya kajian pada siang hari ini, insyaallah tidak usah khawatir, dan mudah-mudahan program Sobat Ngaji sampai di hari ke-20 mudah-mudahan masih tetap berjalan, tidak ada yang bolong-bolong ya. Maka dari itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi nih untuk ayah bunda ya. Sobat Ngaji insya Allah tetap tersedia
program-program yang sudah berjalan, yang sudah ditetapkan jadwalnya, kita akan selalu hadir, selalu memaksimalkan. Tinggal ayah bunda pun juga maksimalkan dan istiqomahkan untuk senantiasa saling support ya. Yang mana support kita kepada ayah bunda, kita men-sharingkan apapun yang kita dapatkan ya, ilmu apapun, meskipun ilmu ini bisa jadi sedikit tidak banyak gitu ya. Kita sharingkan, begitupun juga ayah bunda bisa hadir memberikan support kepada kita, semangat, antusiasnya, dan ikut belajar. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Siap ayah bunda sekalian ya. Kita doakan kembali, tidak hanya ayah bunda mendoakan kepada guru-guru kami, termasuk kepada saya, kepada tim ya, dan kita pun juga tim. Saya mewakili tim untuk mendoakan kepada para peserta, mudah-mudahan ayah bunda senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga mudah-mudahan selalu dalam keberkahannya dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang dilakukan mudah-mudahan mencapai tujuan yang paling mulia, itu adalah mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya untuk diskusi prolog pada siang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Materi kita adalah tahfidz maqamat. Nah, di balik tahfidz maqamat ini tentunya ini proses dari belajar mengajar kita Pak Bu ya. Karena ketika kita menghafalkan Al-Quran dengan biasanya kalau kita jadwalkan ya, maksudnya jadwalkan itu gini, kalau misalkan kita sengaja untuk menghafalkan gitu ya, itu biasanya agak-agak berat dirasa, meskipun ya di antara ayah bunda enggak berat gitu ya, menghafalkan Al-Quran itu mudah kok gitu ya, dan memang mudah ayah bunda ya. Saya juga tanya kepada para penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran itu mudah atau sulit? Apa yang membuat sulit oleh para penghafal Al-Quran? Dan ternyata menghafal itu mudah, tapi yang sulitnya itu adalah menjaga hafalan, menjaga keistiqomahan. Ya, maka itu balik lagi tadi, istiqomah itu berat. Kalau ringan apa Pak Bu? Istirahat ya. Sebaliknya dari istiqomah ya. Nah, istirahatnya orang yang beriman kapan Pak Bu? Istirahatnya orang yang beriman, orang yang takwa ya. Istirahatnya orang yang beriman itu adalah adalah meninggal dunia dan hidup di akhirat ya. Makanya kan manusia itu prosesnya adalah mati, hidup, dan hidup itu untuk hidup gitu ya. Bukan hidup itu untuk mati gitu ya, tapi hidup itu untuk hidup. Maka dari itu fasilitas yang Allah berikan saat ini kepada kita semua, kesehatan ya, dan juga kenikmatan yang Allah berikan, ini jadi senjata Pak Bu ya, senjata atau alat untuk mencapai tujuan. Maka dari itu doa yang sering kita baca di dalam sholat kita, di dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tentunya tujuan yang paling harus kita perhatikan adalah akhiratnya ya. Kita akan mencapai kebahagiaan dunia, tapi kita pun juga harus mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi seharusnya kita ungkapannya gini Pak Bu ya, untuk kita ya, untuk amalan kita fokuskan kepada kita fokuskan ke akhirat, maka dunia akan terlewat. Masya Allah ya. Makanya dunia ini jangka pendek, kalau akhirat itu adalah jangka panjang. Maka fasilitas yang ayah bunda sekalian dapatkan di dunia ini ya, berupa harta, benda, rumah, kendaraan, ilmu, akal, dan lain sebagainya, itu adalah semacam senjata ataupun alat untuk mencapai tujuan, yaitu akhirat. Maka itu sebagaimana ayah bunda sudah menyalurkan ya hartanya, sebagian hartanya untuk mensupport program Ramadan bertajwid online ini, insya Allah ini salah satu jalan menuju surga ya, yang insya Allah akan menjadi amal jariah dan akan langsung kita alokasikan kepada program Ramadan bertajwid ini, kepada para guru-guru khususnya, dan juga kepada fasilitas. Dan ini sesungguhnya program yang diselenggarakan itu dari umat untuk umat gitu ya. Jadi program yang ada di Sobat Ngaji ini adalah dari ayah bunda. Untuk siapa lagi? Untuk umat. Seperti itu ya, dari umat untuk umat. Baik, seperti itu ayah bunda ya. Oke, terakhir materi yang sudah disampaikan terakhir itu Ustadz Rojak ya. Ustadz Rojak, gimana bersama Ustadz Rojak Pak Bu? Seru-seru ya. Aduh, beliau itu ya, saya itu menyarankan kepada beliau, Ustadz ganti nama saja menjadi Glenn.
Ustadz Glenn itu. Tapi nggak apa-apa ya. Dan memang itu hanya bercanda saja ya. Tapi beliau luar biasa Pak Bu ya. Tentunya bersama saya, bersama tim itu belajar itu ya, bagaimana cara public speaking, terus bagaimana cara mengajarkan dengan enjoy dan asik, dan setiap asatid itu mempunyai karakter masing-masing. Tapi saya lihat Ustadz Rojak ini wah luar biasa, karakternya happy, ceria, dan qadarullah kemarin malam beliau itu ketika ngajar kelas private jam 10 sudah harus beres, mungkin di sini ada kelasnya Ustadz Rojak gitu ya. Beliau katanya meler Bu, meler mimisan itu ya, ketika ngajar itu mimisan. Ya Bu ya, maka dari itu waduh perjuangan guru-guru kita luar biasa ya. Mudah-mudahan ya dengan doa ayah bunda itu bisa memperkuat dan juga mudah-mudahan lekas sembuh. Dan luar biasa kita itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kan manusia itu amin insyaallah ya. Kita itu kan sebagai manusia terkadang istilahnya kalau di Sunda itu sasangka, di Indonesia kan gimana ya? Gimana Bu? Di sini ada orang Sunda ya. Kalau di Sunda itu sasangka, kalau di Indonesia kan itu terkadang kita itu menyangka seseorang itu enak daripada kita gitu ya. Nah contoh misalkan biasanya ada peserta, aduh enak ya menjadi guru itu ya, ilmunya banyak, bisa mengajarkan, terus bisa transfer ilmu kepada para peserta. Nah tapi tidak semudah itu ternyata ayah bunda ya. Tenaga, fisik, pikiran, keluarga, waktu itu harus dikorbankan. Tapi tetap kita semua tentunya mempunyai pencapaian, yaitu karena kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini harus diajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini sebagai tugas dari Allah Pak Bu ya. Karena kita sebagai guru barangkali gitu ya, meskipun kita itu memang sebetulnya awalnya tidak niat jadi guru, tapi karena mungkin kita sudah belajar, terus kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala peserta, maka mau tidak mau ini tanggung jawab kita ya. Maka perjuangan guru-guru sangat luar biasa. Maka kita doakan semua guru ya, bukan hanya guru sobat ngaji, tapi semua guru di Indonesia, di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga tenaga yang betul-betul, terutama kesehatan ya. Mudah-mudahan mereka sehat untuk senantiasa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Biar semua umat muslim di Indonesia, bahkan yang tadi ya 72% buta huruf Al-Quran, bahkan bisa jadi 72% ini tidak hanya buta huruf Quran, tapi tidak memahami dengan agamanya sendiri ya. Makanya banyak orang-orang yang tentunya berpikiran ya ibadah itu sholat saja sudah cukup gitu ya. Apakah sudah cukup dengan sholat Pak Bu? 5 waktu ya, meskipun sholat itu sebagai sebagai hisaban yang pertama kepada Allah gitu ya. Dari Allah kepada kita itu hisaban pertama itu adalah sholat, hisaban pertama adalah sholat ya. Tapi tentunya tidak hanya sholat, waktu, usia ya, makanya kan di dalam Al-Quran Allah berjanjikan wal asr, wal fajr ya, demi waktu dan lain sebagainya itu ya. Itu tentunya sebagai gambaran bahwa waktu yang kita gunakan di dunia ini diperiksa dan dicatat Pak Bu. Tapi insya Allah pada siang hari ini ya, malaikat-malaikat sudah mencatat amalan-amalan, perbuatan, amalan ayah bunda pada siang hari ini. Waktunya, usianya dipakai belajar, waktunya, usianya untuk senantiasa berbuat baik ya. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua ya. Oke, baik, mohon maaf ini agak memanjang ya. Sekedar tadi informasi beberapa guru kita yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, barangkali nanti sore juga ada banyak perbadalan ya di minggu ini Bu, di pekan ini banyak badal ya. Asatid ini harusnya mengisi di badal lagi. Tapi insya Allah semuanya aman. Pokoknya doakan kami terus sehat. Ya amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan untuk memurojaah terlebih dahulu, dan terakhir kita sampai ayat berapa Pak Bu? 8. Ayat 8 ya. Oke, siap. Untuk sementara kita akan membacakan tanpa diperlihatkan. Biar apa? Biar ada murojaahnya Pak Bu ya. Dan juga manfaat untuk saya pun juga untuk memurojaah hafalan. Ya, siap.
Untuk membacanya seperti biasa, saya 1 kali, ayah bunda 1 kali. Ya, jangan ditambah ya. Kalau sudah 1 kali, udah 1 kali ya. Biar apa? Biar tidak bocor ayah bunda ya. Oke, siap. Kita testing terlebih dahulu. Apakah siap ayah bunda? Nah, untuk untuk memastikan ayah bunda siap dan tidak, saya pengen ayah bunda chat di kolom komentar siap. Gitu. Coba ya. Biar betul-betul ini sadar nih ayah bunda sedang menyimak. Ya, dikhawatirkan standby, handphone nyala, Zoom nyala, tapi ibu bapaknya kemana? Tapi insya Allah ya, meskipun misalkan di sini ada yang menyimak, tiba-tiba Allah takdirkan ngantuk dan tidur, ya insya Allah pahalanya tetap tetap ada ya, tetap didapatkan. Oke, siap. Berarti sudah pada nyimak dan insya Allah ayah bunda pun juga boleh untuk ikut on cam juga bagi yang siap ya, bagi yang tidak keberatan, tapi bagi yang tidak pun juga nggak apa-apa ya. Karena kita di sini tentunya metodenya berbeda nih ayah bunda ya. Tidak hanya metode makomat Al-Qur'an, tapi kita metode tahfidz makomat ya, yang mana hafalan ini dibantu dengan irama ya. Meskipun ada kekurangan kelebihannya. Bisa hafal, tapi kalau misalkan ayah bunda lupa iramanya, sudah gugur lagi hafalannya gitu ya. Barangkali seperti itu ya gambarannya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, kita awali dari ayat pertama, berarti sampai ayat ke-8 itu alam ya'tikum nadhir ya. Oke, siap. Oke, siap. Kita tanpa melihat, insyaallah mudah-mudahan saya pun juga masih hafal ya, dan insyaallah dengan pola ini ternyata lebih mudah dihafal ya. Kita mulai. Saya 1 kali, semua 1 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
ثم Marji basara karratin yang qaliba ilaika ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير yang qaliba ilaika basara wa hiya hasir. Oke, yang baru kita akan coba perlihatkan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما فيها فوج سألهم فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فوج لهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Luar biasa, ramai kali Bu ya, ramai kali, alhamdulillah ya. Ya seperti itulah ya ibu bapak sekalian ya. Masya Allah ya. Ada yang terdengar nggak sampai iramanya ada gitu kan ya. Ada yang terlalu rendah dan sebagainya. Tapi sepertinya ini terlalu tinggi ya. Apa yang saya baca tadi yaitu ini sebetulnya waktu lalu Bu kurang lebih saya ngajarin ibu-ibu makomat itu 8 tahun Bu. 8 tahun itu ngajarin iramanya setinggi ini. Makanya alhamdulillah manfaat ngajarin ibu-ibu itu ya. Manfaatnya adalah kita mengejar suara
Bu, karena suara perempuan itu beda sama bapak-bapak ya. Kalau misalkan suara ibu-ibu itu biasanya posisinya di otaknya yang tadi. Contoh misalkan walaqad zayyana sama. Nah, itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak walaqad zayyana sama. Nah, itu bapak-bapak tuh ya. Makanya otapnya beda beda berapa otap ya. Itu perbedaannya 5 otap Bu. Ibu-ibu ke ke bapak-bapak gitu ya. Makanya suara ibu-ibu kenapa khasnya itu cerewet gitu ya. Cerewet dan suaranya melengking gitu kan dia, melengking ya. Jadi komandan. Makanya saya ingat nih, Bapak Ibu sekalian di sini ada tidak yang mungkin hari ini yang hadir, ada tidak yang masih di perkampungan gitu nuansanya, ada tidak kira-kira di sini ada? Ada Ustaz, berpindah. Oh, berpindah ya, khawatir ya. Ini mungkin khasnya ibu-ibu nih ya. Itu biasanya saya pernah main ke Tasik gitu ya. Nah, ini sedikit bercerita saja nggak apa-apa ya. Main ke Tasik itu ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu bilangnya itu kalau kita misalkan nyari jalan, mereka biasanya bilang gini, ke Tongoh ya. Tongoh itu berarti ke atas ke bawah ya. Ada yang tahu nggak Tongoh itu? Atas atau bawah Tongoh ya? Atas ya? Atas ya? Nah, ke Tongoh gitu kan ya. Itu deket di Tongoh gitu kan ya. Deket di Tongoh itu ya. Ternyata itu deket Bu, tapi berkilo-kilo jalannya gitu ya. Itu orang kampung biasa aja. Di kampung Alvan ya, di kampung. Terus kalau misalkan manggil itu kan rumah itu jaraknya jauh ya. Jauh, misalkan sekitar 100 meter ataupun ada yang 8 meter jauhnya gitu kan ya. Itu kalau ngobrol itu intonasinya itu jorowokan atau berteriak gitu kan ya. Nah, itu ya. Biasanya apalagi suara ibu-ibu. Makanya ibu-ibu sekalian, khususnya ibu-ibu di sini ya, diberikan anugerah suara yang sangat melengking Bu ya, jangkrik, nya panjang, kacida tarik Bu ya. Kalau kata Ustadz Rojak ya. Kalau enggak anaknya enggak ngaji Ustadz. Oh, gitu. Diteriakin. Gitu ya. Nah, ibu-ibu ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang betul-betul memang otapnya beda dengan laki-laki. Makanya ya mungkin itu ya. Jadi manfaatnya juga ada, tapi terkadang suka kelewatan juga sih. Kalau sudah kenceng udah tuh Bu ya. Semua orang di rumah, kalau udah ngomel ribet itu. Semua orang di rumah diam sekejap dengan suara ibu-ibu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan bapak-bapak di sini Bu ya, jarang berbicara tapi sekalinya berbicara, wah itu ya, meskipun iramanya rendah tapi terkadang nyelekit ya kalau bapak-bapak gitu. Nah, itulah bedanya. Nah ya, jadi ya itulah memang khasnya laki-laki pemimpin seperti itu Bu ya. Sedikit berbicara, intonasi tidak terlalu kenceng tapi isinya yang bermakna gitu ya, Masya Allah. Baik Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan. Nah, tadi saya dengar alhamdulillah sangat ramai sekali dan memang beda bermacam-macam suara ya Bu ya, beragam suara yang luar biasa Allah ciptakan untuk ayah bunda. Maka dari itu suara yang terbaik, suara yang paling indah itu adalah suara yang ada di dalam lisan masing-masing. Ayah bunda tidak usah merasa down ketika aduh suara saya kok gini ya, suara saya kok enggak nyampe, kok false dan lain sebagainya. Ingat, itu ciptaan Allah Pak Bu ya. Jangan sampai kita kufur terhadap ciptaan yang Allah berikan. Tapi insya Allah segala sesuatu tentunya harus kita ikhtiarkan. Maka dari itu tadi ada yang namanya rizki matlubun. Rizki matlubun itu bisa berkurang, bisa bertambah Pak Bu ya. Kalau misalkan rizki tolibun, yang mana rizki itu mengikuti ayah bunda, mencari hambanya, bisa jadi suara yang ibu bapak awalnya seperti ini misalkan ya, atau seperti waktu lalu, mungkin sekarang sudah beda ya suaranya ya. Mungkin suaranya Allah berikan seperti waktu yang lalu ya, atau misalkan nafas Allah berikan waktu lalu seperti itu, tapi tiba-tiba sekarang bisa jadi agak berbeda nih saat ketika belajar. Nah, itulah rizki matlubun. Rizki yang tentunya kita usahakan, bisa berkurang, bisa bertambah. Apalagi rizki matlubun ini berkaitan dengan rizki yang berkaitan dengan surga nantinya. Ya, ayah bunda mempunyai suara dimanfaatkan untuk belajar, tiba-tiba ayah bunda bisa dan suaranya tiba-tiba indah, berarti itu hasil yang tentunya ayah bunda usahakan. Nah, maka dari itu
Kalau berkaitan dengan suara, tentunya ini sebetulnya saya pun juga terkadang no comment ya, karena Ustadz bagaimana dengan suara saya yang seperti bebek gitu kan ya, berat, rebek misalkan Bu ya. Terus apalagi Ustadz Rojak itu londok ya, alon ya, apa suara-suara yang betul-betul lambat sekali gitu kan ya. Bagaimana dengan suara-suara seperti ini? Nggak apa-apa Pak Bu ya, karena Allah sudah menciptakan, sudah sesuai takaran, sudah sesuai kemampuan, tapi dengan latihan, dengan mengusahakan, insya Allah mudah-mudahan salah satunya program ini bisa menjadikan ayah bunda minimal, seminimal-minimalnya ayah bunda bisa hafal, dan yang kedua hafalannya berirama, meskipun iramanya tidak melengking misalkan Bu ya, atau tidak lembut atau misalkan dan lain sebagainya itu ya, insya Allah kita maksimalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang ini beragam, gurunya pun juga beragam ya untuk menyampaikan Quran Surah Al-Mulk ini, tentunya kita akan melanjutkan di ayat yang berikutnya. Seperti biasa saya akan mengimbangi ya, atau menyesuaikan apa yang sudah asatid-asatid yang lainnya mengajarkan kepada ayah bunda. Seperti biasa Pak Bu, kita akan fokus kepada ayat yang baru dengan cara ya mengulang-ulang, terus kita akan evaluasi terus ya, terus intonasi, penekanan dan lain sebagainya kita akan coba praktekkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dikarenakan ini belum beres ya, polanya itu sebetulnya sampai ayat 9. Ini memang sampai ayat 8 kemarin ya? Iya. Betul ya? Nah, jadi ayat 8 ini Bapak Ibu sekalian di sini masih belum nyambung iramanya ya. Maka dari itu kan iramanya gini kan. Kayaknya Pak Ustadz, Jadi masih ngegantung ya, masih ngegantung karena di sini ada waqaf lam alif. Nah, sedikit ini Bu, apa murojaah. Kalau ada waqaf lam alif ini, kalau misalkan ayah bunda sekalian sebentar. Kalau misalkan ayah bunda sekalian memperhatikan di dalam Al-Qur'an ada waqaf lam alif, ini menunjukkan bahwa ayah bunda tidak boleh berhenti tilawah di sana. Loh, bagaimana kemarin kan kita berhenti di sini Ustadz? Nah, ini beda lagi Pak Bu ya. Karena kita itu sedang belajar. Makanya posisinya nanti akan berbeda. Kalau misalkan ayah bunda ketika apalagi di bulan Ramadan, ketika membaca Al-Qur'an menemukan waqaf lam alif, diusahakan jangan shadakallah di situ. Usahakan ya, jangan shadakallah di waqaf lam alif ini. Untuk apa? Ikhtiarnya adalah untuk menyempurnakan ayat, menyempurnakan makna gitu ayah bunda ya. Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita berhenti di sini? Tentunya di sini kalau misalkan balik lagi kepada hukum, tentunya ya nggak apa-apa. Tidak ada yang melarang dan tidak ada ayat yang menegaskan bahwa tidak boleh berhenti di situ. Tapi untuk kesempurnaan dan juga terkait dengan adab membaca Al-Qur'an, nah ini ada pelajarannya yang mana kenapa para ulama memberikan waqaf lam alif di sini untuk menggambarkan kepada pembaca bahwa jangan berhenti tilawah di sini. Seperti misalkan Quran Surah Al-Maun pernah disampaikan oleh Ustadz Irfan Susilo ya. Kalau kita misalkan membaca Quran Surah Al-Maun ya, Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Apa yang terjadi di akhir waqaf atau memberhentikan bacaan di situ keliru ya. Dikarenakan celakalah orang-orang yang sholat. Shadaqallahul azim. Terbayang tidak, maknanya pun juga terganggu. Nah, kalau di Quran Surah Al-Maun itu ada waqaf lam alif. Coba diperiksa di mushaf masing-masing. Di Quran Surah Al-Maun itu ada waqaf lam alif di setiap ayatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini insya Allah untuk murojaah juga ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada waqaf lam alif berarti fungsinya apa? Apa Pak Bu? Fungsinya adalah boleh berhenti kan awalnya kan gitu. Dilarang berhenti terkecuali akhir ayat. Kan gitu. Terkecuali akhir ayat. Ternyata ada fungsi yang lain terhadap waqaf lam alif ini yang di akhir ayat, menunjukkan bahwa tidak boleh berhenti tilawah di sini. Gitu, Bu ya. Jadi tidak berhenti di sini tuh shadaqallahnya enggak di sini. Nah, tapi kembali lagi tadi, kalau misalkan ayah bunda bertanya, "Loh, kok kita belajar berhenti di sini, Ustaz?" Nah, ini beda lagi karena kita sedang belajar gitu ya. Makanya kalau misalkan ayah bunda ketika belajar misalkan bacaannya diputus-putus, nah ini kondisinya
sedang apa kita itu, ya? Sedang bertilawah sendiri, sedang bertilawah memang arahannya adalah harus membaca Al-Quran dengan sempurna, berarti harus sesuai dengan arahan. Tapi kalau misalkan kita belajar, contoh misalkan ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian ketika membaca Al-Mulk dengan memotong-motong ayat misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu kan narik napas gitu ya. Ada, bahkan kita mempraktekkan adanya sakta, terus kita mempraktekkan adanya cara baca yang yang tidak sesuai dengan makna, bahkan maknanya bisa terpotong dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kondisinya sedang apa? Ternyata sedang belajar. Jadi clear kalau misalkan kondisi kita sedang belajar, nah itu insya Allah dengan yang tadi ibu bapak sekalian ya. Lagi jadi di sini kita sedang belajar. Dihindari ya Ustadz ya. Nah, apalagi bacaan sholat itu diusahakan mungkin ya dihindari. Ya, diusahakan dihindari. Tapi kalau ibu misalkan nggak tahu gimana? Contoh nih, Al-Maun tadi ya, tiba-tiba lupa tuh. Fawailul lil musallin. Lupa Bu di dalam sholat. Fawailul lil musallin. Udah diulang-ulang lupa tetap gitu kan ya. Udah aja. Berarti Allahu Akbar gitu ya. Nah, jadi tergantung sisi kondisi ketika kita beramal gitu ya. Ketika kita beramal dalam kondisi lupa ya bagaimana? Bu ya, meskipun ibu nyadar, udah ini kalau nggak dilanjutin maknanya jadi berubah nih gitu ya, atau maknanya jadi rusak gitu ya. Apa celakalah orang-orang yang sholat. Tapi ibu bapak sudah berusaha. Fawailul lil musallin, diulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Wah, masih lupa Bu. Fawailul, udah jangan dipaksakan, udah langsung saja ruku, seperti itu ya kurang lebih. Jadi insya Allah diusahakan tadi betul ya, kalau di dalam sholat kita ikhtiarkan untuk menghindari ayat-ayat yang belum sempurna kalimatnya. Nah, salah satu di antaranya adalah waqaf lam alif di akhir ayat. Apa tadi Bu fungsinya? Ada dua nih. Fungsi pertama apa? Dilarang berhenti ya, atau tidak boleh berhenti, berarti mewasolkan ke ayat berikutnya. Terus yang kedua fungsinya adalah ketika jangan berhenti tilawah di ayat itu gitu ya. Jadi dalam artian jangan sodaqallah di sini gitu ya. Alam ya'tikum nadhir sodaqallahul azim. Nah, seperti itu. Terkecuali apa tadi? Terkecuali kita dalam kondisi belajar ya. Ya gimana Bu? Kecuali dalam belajar. Jadi terkecuali ketika belajar itu nggak ada kaitannya dengan yang tadi gitu ya. Dan memang sungguh luas sekali kalau kita ngebahas berbagai kondisi ataupun bahkan bisa berkaitan dengan hukum gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Siap ya, karena ini harus nyambung, berarti kita murojaah dulu di takadu tamayyaz ya. Berarti di sini iramanya takadu tamayyazu minal ghaib. Nah, di situ ya. Siap, kita murojaah dulu Pak Bu. Saya satu kali, semua satu kali. Kita lihat saja dulu ayatnya. Karena memang agak repot sih kalau misalkan terputus iramanya ya. Jadi sehingga nyambungnya harus pas banget. Ya, saya dulu. Takadu tamayyazu minal ghaib. Silakan. takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Ini kalau ada lingkaran gini, ini sebagai patokan ya Bapak Ibu sekalian. Ta'awali ibtida di sini. Faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan. Faujun sa'alahum khazanatuha
khazanatuha. ya Oke, siap. Kita fokus ke itu adalah pengulangan seperti di huruf ro mempunyai sifat takrir ya, takrir itu ada pengulangan. Nah, ini pun juga sama ya, salah satunya adalah pengulangan. Siap, polanya seperti ini Pak Bu. Qalu bala, qalu bala, qalu bala. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba instruksikan kembali ya. Yang pertama untuk menerapkan pola metode tahfidz maqamat ini adalah yang pertama mohon dikondisikan mikrofonnya ya. Terus kondisikan juga lingkungan yang ada di lingkungan ayah bunda di sana ya. Barangkali di sana sedang banyak keluarga, barangkali seperti tadi ada yang bocor ya. Boleh dikondisikan kalau misalkan ketika di-on-kan suaranya bising di sana, lebih baik di-off-kan saja, tapi ibu bapak ngikutin terus ya, bisa dengan kerjasama seperti itu. Terus ya bunda yang aman ya, ada bising boleh di-on-kan terus ya, tinggal dikondisikan suara ayah bunda kapan dikeluarkan, kapan tidak dikeluarkan gitu ya. Dan karena ini memang penting sekali biar semuanya bisa terkondisikan. Siap Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya? Oke, siap. Kita mulai. Oke, polanya adalah qalu bala ya. Saya dulu diperhatikan, saya akan baca 3 kali dulu Pak Bu. Qalu bala, qalu bala, qalu bala. Tidak usah diayunkan, lurus aja. Qalu bala, berarti 3-tiganya 2 harokat ya. Baik, saya ulangi 3 kali. Qalu bala, qalu bala, qalu bala. Silakan Pak Bu 3 kali semuanya. 1, 2, 3. Qalu bala, qalu bala, qalu bala. Oke, cukup. Baik, Ibu Nur Laila, silakan. qalu bala, Oke, Ibu Yanti. qalu bala, Ibu Elida. qalu bala, Kalau kita testing nih Ibu Mai, nggak apa Bu ya, diganggu sedikit Bu. Oke, cukup. Alhamdulillah, syukran. Ibu Mai sedang apa di sana Bu? Ngaput ya? ya, Wah, Masya Allah ya, sedang bikin baju mungkin atau apa ya. Tapi alhamdulillah sambil bisa mendengarkan. Gini ketika disapa dipanggil gak apa-apa Bu ya, dicoba saja. Ini semacam kita ngecek dulu ya, apakah ayah bunda mau sedang masak, nyuci piring ataupun apapun, ketika mendengar mudah-mudahan tetap nempel ya. Siap, cukup ya untuk perwakilannya. Saya ulangi ya, saya 1 kali, semua 1 kali. Qalu bala, silakan. Siap. Oke, seperti biasa disimak dulu ayah bunda, saya mempraktekkan 5 kali ya. Qalu bala, qalu bala, qalu bala, qalu bala, qalu bala. Siap, kita nambah Bu. Siap, nambah ya. Qalu bala qad jaa. Nah, ada qad, ada ja. Qalu bala qad ja. Ya. Qalu bala qad ja. Qalu bala qad ja. Siap. Mohon izin saya praktekkan 5 kali Pak Bu. Boleh disimak dulu. Oke, cukup sudah. Nanti dulu Pak Bu. Dan diusahakan jangan melihat mushaf. Diusahakan ya, diusahakan jangan melihat mushaf. Ayah bunda cukup melihat mungkin saya di sini gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting instruksinya Pak Bu ya, jangan memperhatikan orang yang berbicaranya, tapi apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan gitu kan ya. Oke, siap.
Saya baca 5 kali, ingat disimak dulu Pak Bu. Jangan dulu diucapkan. Qalu bala qad jaa. Ada 3 tekanan. Jaa. Jaa. Bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Siap semuanya? 1, 2, 3. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Cukup Bapak Ibu sekalian. Siap, kita lanjutkan Ibu Sarah. Ibu Sarah. Ibu Sarah. Oke, silakan. Silakan Bu. Qalu bala qad jaa. Bagus. Ibu Chandra Rumiati. Di-on-kan dulu Bu. Qalu bala qad jaa. Coba kodnya didekan Bu, dipantulkan. Kode ja. Qalu bala qad jaa. Sip, mantap, bagus, barakallahu fikum. Ibu Desi, silakan Bu. Di-on-kan dulu Ibu Desi. Ya. Bala qad jaa. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah ini dikhawatirkan Ibu Desi juga di sini banyak ada Ibu Desi yang lainnya ya. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke. Iya. Jadi nanti sama ininya ya harus sama nama panjangnya ya biar ini ya. Oke, siap. Kita ulangi ya. Baik saya 1 kali, semua 1 kali. Mohon bersabar dan jangan dihafalkan, Pak Boy ya. Mohon bersabar dan jangan dihafalkan dan tidak boleh bukan tidak boleh ya, diusahakan jangan melihat mushaf gitu ya. Biar apa? Biar nempel Pak Bu ya. Biar ini dipakai nih ya. Insya Allah kalau misalkan ayah bunda merasa pusing, berarti pusing itu tanda-tandanya mau pintar ya. Masya Allah. Siap. Saya praktek ulang 1 kali, ayah bunda 1 kali. Qalu bala qad jaa. Silakan 1, 2, 3. Cukup. Siap. Sekarang ibu bapak menyimak saja. Saya baca 3 kali biar nempel. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Qalu bala qad jaa. Siap, kita simpan dulu qalu bala qad jaa-nya. Apa Pak Bu tadi kalimatnya? Qalu bala qad jaa. Oke, siap. Simpan dulu Pak Bu. Sekarang kita lanjutkan. Kalimat yang berikutnya adalah nadir. Nadir. Ya, ana ya. Ana nadir. Siap ya. Ana nadir. Ana nadir. Ya, ingat anak saja. Ingat. Untuk visualisasi nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah hafal, baru ayah bunda bisa menyesuaikan dengan maknanya gitu ya. Dikarenakan ini tentunya ayah bunda sekalian kita menyesuaikan dengan makna ayat gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan ini lebih enak nih Pak Bu. Kita coba lihat dulu ya. Nah biasanya kalau saya membuat irama ya, maksudnya mempola irama itu biasanya saya menggunakan mushaf terjemah Pak Bu. Mushaf terjemah per kata. Jadi biar lebih apa ya? Lebih bisa sambil melihat artinya gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini ya. Jadi nanti di sini pun juga sudah disesuaikan dengan maknanya ya. Mereka menjawab
benar sesungguhnya telah mendatangi kami pemberian peringatan. Dan ini tentunya ini per kata ya. Kalau sudah ditafsirkan rangkaian katanya tidak seperti ini. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian bisa melihat terjemahnya. Siap, kita praktek ulang. Qalu bala qad jaa. Ulangi dulu silakan 1 2 3. Terus bagian yang keduanya adalah ana nadir. Ana nadir ya. Ingat aja ana nadir. Ya, sekarang kita praktekkan. Boleh dicukupkan dulu ayah bunda, di mute dulu suaranya ya. Oke. Saya praktekkan 3 kali, disimak terlebih dahulu. Ana nadir, ana nadir, ana nadir. Nah, biar simpel Bapak Ibu sekalian pakai dengan tiga cengkok ya. Ana nadir gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti akan otomatis. Sebetulnya kembali lagi kepada kenaturalan ayah bunda ya. Jadi ini hanya pelajaran saja, hanya pola saja, dan nanti setelah lancar biasanya kenaturalan itu muncul. Ya, contoh seperti ini. Ana nadir. Nah, itu natural ya, tidak ana nadir. Nah, ya, tapi ana nadir. Nah, biasa saja ya. Maka dari itu ada memang beberapa pengkoreksian dari para guru-guru terkait dengan ilmu makomat ya, yang mana ilmu makomat ini adalah irama yang jangan sampai berlebihan dan jangan sampai membuat ayat itu menjadi nambah huruf gitu ya. Jadi pernah saya juga ditegur kalau misalkan kita membacanya misalkan tadi ya ana nadir, gitu ya, jangan sampai ana nadir, itu berlebihan ya. Kalau misalkan nempel nyambung, itu untuk sementara khususnya para guru-guru makomat gitu kan ya. Nah, itu masih membolehkan, tapi selalu memberikan peringatan kepada kita ya, kepada semua ya, bukan hanya ayah bunda, bukan hanya saya, kepada semua yang membaca Al-Quran dengan makomat ya. Diperbolehkan tapi selalu memberikan peringatan, hati-hati dalam kaidah-kaidahnya gitu ya. Mungkin jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke, tapi tentunya kalau saya sih sebetulnya lebih menyimpulkan untuk sementara ya, bukan hukum yang pasti ya. Untuk sementara tergantung niat. Karena kembali lagi semuanya segala sesuatu tergantung kepada niat kita. Kita membaca Al-Quran dengan irama, niat kita apa gitu kan ya. Niatnya apakah ingin didengarkan oleh makhluk Allah atau untuk diri kita biar kita khusyuk. Dan kalau berdampak kepada yang mendengarkan menjadi lebih khusyuk, bahkan mereka bisa menangis dengan bacaan kita, berarti alhamdulillah gitu ya. Nah itu, jadi kembali lagi kepada diri kita, kepada niat kita ya, membaca Al-Quran dengan indah ya, tanpa berlebihan. Niatnya untuk apa ya, termasuk pola yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Siap. Qalu bala qad jaa, dan apa ayat bunda? Ana nadir. Ingat. Qalu bala qad jaa ana nadir. Oke, siap. Saya satu kali, semua satu kali. Siap. Diperhatikan Pak Bu. Qalu bala qad jaa ana nadir. Qalu bala qad ana nadir. Agak naik sedikit ya ana nadirnya. Qalu dengan 2 saja juga cukup ya, atau lurus aja nggak apa-apa. Ana nadir. Boleh Pak Bu ya. Siap, 1 2 3. Siap. Qalu bala qad jaa ana nadir.
Ini berapa kali nih, Bu? Oke, cukup Bapak Ibu sekalian. Sip, sabar, tenang ya. Oke, siap. Saya akan praktekkan 3 kali, ayah bunda menyimak, lalu saya akan panggil ya. Ustaz, siapa yang dipanggil? Pokoknya siap-siap yang on cam ya. Siap, Bapak Ibu sekalian. Saya baca 3 kali. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Siap, sebentar. Di sini ada Ibu Yanti dulu, Ibu Yanti Heryanti. Silakan Bu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ibu Yanti, silakan. Di-on-kan dulu, Bu. Ibu Yanti Heryanti. Ibu Yanti Heryanti, apakah menyadari ini nama Ibu? Apa sepertinya enggak sadar ini ya, Ibu. Ibu Uyan, Laisa, silakan. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Masya Allah. Itu di situ lihat mushaf tidak, Bu? Tidak, lihat mushaf Pak Masya Ustaz. Allah. Wah, lihat saya berarti. Alhamdulillah ya. Lihat instruksinya ya. Sip, mantap. Ibu Uyan, luar biasa ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Ibu Baik. Ibu Baik Mulia. Ibu Baik Mulia, silakan. Qalu bala qad ja'ana nazir. Ja-nya coba 3, Bu. Agak panjang. Coba. Qalu bala qad ja'ana nazir. Masya Allah. Agak tinggi sedikit. Ana nadhir. Panjangkan. Qalu bala qad ja'ana nazir. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, syukur Ibu Baik Mulia. Ibu Fitri dari Majalengka. Monggo on kan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nah, ini masih turun ujungnya. Ana nadhir. Panjang apa? Tinggikan dulu. Ana nadhir. Nadhir atau satu otap saja. Ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nah, di situ coba, Bu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup, nggak apa-apa, Bu ya. Meskipun masih, Jazakallah Ustaz. oke, amin ya. Masih turun sedikit, tapi yang penting bukan iramanya sebetulnya. Irama itu bonus ya. Yang penting nanti ibu bapak hafal dan ingat ya. Oke, siap. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada mana ini banyak sekali soalnya ya. Ibu Jus'aini, silakan Ibu Jus'aini. Yuk, bapak-bapaknya juga coba ya, nanti on cam. Silakan, Bu. Qalu bala qad ja'ana. Nah, ja-nya 3 coba. Ja. Tiga ketukan ini atau 3 cengkok ini sebagai bantuan untuk memanjangkan, Bu ya. Coba ulangi. Yang lainnya boleh di-mute-kan dulu ya, afwan. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, nggak apa-apa, Bu ya. Yang penting ada ya, hafalannya ada ya. Karena tahfidz makomat berarti pilihan saja ini ya. Ada tahfidznya, ada makomatnya. Sip ya. Syukur, alhamdulillah. Oke, satu lagi kita testing dulu ya. Ibu Dewi yang mana nih? Ibu Dewi Susanti, monggo. Oh, ini Ibu Dewinya banyak nih soalnya. Saya Ibu Dewi, ya Ibu Dewi.
Susanti dulu, coba Ibu Dewi Susanti, ini belum di-on kan soalnya Ibu Dewi. Dewi Susanti ya, Ya, silakan. Qalu. Qalu bala qad ja'ana. Masya Allah, barakallahu. Ini otapnya terlalu tinggi. Tapi oke Bu, ya suaranya mantap. Sudah dianugerahi suara tinggi ya. Berarti kalau Ibu Dewi ini segini. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Wah, tinggi sekali ya. Sip, mantap, barakallahu fikum. Yo, tadi Ibu Dewi siapa nih? Saya Pak Ustadz. Nah, monggo Bu. Qalu bala qad ja'ana nadir. Wah, Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, sudah hafal semua ya. Tadi ada bapak-bapaknya, coba. Mana tadi ya? Ini soalnya kalau di sini suka, naik turun Bu di ini ya. Oke, siap. Mana tadi? Oke, cukup dulu sepertinya ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, baik. Alhamdulillah kita perlihatkan ini ayat yang sudah ayah bunda baca tadi ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Yuk, 1, 2, 3 semuanya. Qalu bala Oke, di ujungnya masih ada yang nadir turun gitu ya, tapi nadir. Oke, di sini masih ada yang bocor, coba dikondisikan ya. Oke, siap. Coba di sini Kak Fatir, coba Kak Fatir, qalu bala. Minimal hafalannya, yuk Kak Fatir. Qalu. Oke, ada Kak Fatir tadi? Oke, sepertinya belum siap ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah ingat apa? Awalnya apa Bu? Qalu bala qad ja'ana nadir. Mudah tidak Pak Bu? Insya Allah. Kalau dikit-dikit seperti ini ya mudah. Tinggal catatannya adalah Ibu Bapak harus bersabar gitu ya. Bisa tidak nih langsung aja deh 4 ayat, 5 ayat. Nah, sebentar dulu gitu ya. Apa yang kita kejar ya? Kita tidak mengejar banyaknya. Kita mengejar sedikit. Yang penting ayah bunda ketika sudah beres di sini minimal ada hafalannya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, tapi kita lanjutkan, kita bereskan aja dulu ya, afwan. Nanti untuk evaluasi di akhir aja. Siap tadi ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ujungnya tinggi, silakan. 1, 2, 3. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Oke, siap. Nah, di sini lumayan agak ayatnya perlu konsentrasi, siap ya. Sebelum kita melanjutkan, siap. Testing dulu. Siap, Bu? Masih seger ya. Coba kalau yang ngantuk-ngantuk cuci muka dulu ya, cuci muka dulu. Harus dikondisikan soalnya ya, jangan sampai gini nih. Qalu gitu Bu ya. Meskipun nempel di telinga tapi ketika dengan ngantuk ya luar biasa ya, apalagi siang-siang hari ini. Oke, tapi biasanya yang saum itu susah tidur biasanya ya, yang meskipun siang tapi yang saum itu terkadang susah tidur Bu. Maka dari itu kita maksimalkan. Siap, fokus Pak Bu. Kita lanjutkan, kalimat yang berikutnya adalah fakadzabna. Nah, ini agak perlu latihan dulu karena ada huruf dza, bukan da ya, tapi fakadzabna. Huruf dzal. Nah, ini kita lihat. Nih, huruf dzal tuh. Nah, ya. Huruf dzal gimana cara mengucapkannya Bapak Ibu sekalian, atau makhrajnya ada pada posisinya Pak Bu? Lidah dengan dari atas menyentuh dari atas. Dulu huruf
Nah, ini lihat. Makhrajnya keluar dari ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Ditempelkan dulu, Bu. Nah, ya ditempelkan dulu. Za, zi, zu, baz, baz. Makanya fakadza, fakadza. Terus yang kedua sebetulnya yang pertama tadi huruf fa-nya juga hati-hati Pak Bu di sini huruf fa-nya ya. Huruf fa-nya fa, af, af. Huruf fa berarti makhrajnya di mana Pak Bu? Huruf fa. Bibir. Nah, huruf Di fa. bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas. Nah, ini ya makhraj huruf fa keluar dari bibir bawah betul? Bagian dalam ya. Jadi antara pertengahan bibir. Ya, pertengahan bibir agak mundur sedikit ya, bertemu dua ujung gigi seri atas ya. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian jangan sampai gigi yang mencari bibir, tapi bibir yang mencari gigi. Fa. Jangan ya, jangan giginya ditekuk ke bawah ya, tapi bibir saja ditekukan ke apa gigi seri atas ya. Oke, fa. Terus tadi dzal, masih ingat huruf dzal? Mana tadi? Nah, ini huruf dzal ya. Huruf dzal ujung lidah tempel ke gigi seri atas. Mana ini? Nah, itu ya. Dza, ad, jahar, rokhwah, istifal, infitah, ismat. Itu dari sifat-sifatnya ya. Oke, baik kita mulai Pak Bu. Kalimatnya adalah fakadzabna. Ada qalqalah hati-hati. Fakadzabna. 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 Kita coba semuanya 1, 2, 3. Rokhwah ya. Ah, Masya Allah. Ya harus rokhwah Pak Bu, karena huruf dzal ini rokhwah. Jadi ngalir. Mengalir dulu. Oke, cukup di stop dulu Pak Bu. Sabar, tenang ya. Meskipun sudah hafal ya, meskipun saya instruksikan jangan dihafalkan. Ingat Pak Bu ya. Ini asli ya, tidak bohong, jangan dihafalkan. Jangan diingat-ingat itu huruf apa gitu ya. Pokoknya ucapin aja ya. Fakadzabna. Jangan sampai fakad, bukan mantul tapi fakadzabna. Fakadzabna. Saya ulangi 3 kali, Bapak Ibu nyimak saja dulu. Fakadzabna. 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 Siap. Berikutnya Ibu Ani Rohani. Coba Ibu Ani Rohani di-on-kan mikrofonnya. Fakadzabna. Dzab dipantulkan, coba dzab. Fakadzabna. Nah, gitu ya, dibiasakan. Jadi apa pantulan itu muncul di bibir. Fakadzabna. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup. Siap. Berikutnya apa namanya? Masih Ibu Ani Rohani ya. Sekarang dari Kolu ya, saya dulu. Apa coba praktekkan dulu oleh saya, nanti Ibu simak langsung praktekkan ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Nah, berarti kalau tetap di sini tinggi berarti ya. Nah, saya agak turunkan sedikit. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Nah, lebih tinggi sedikit. Coba Ibu Ani. Qalu, dari Qalu. Di-on kan? Ibu Ani belum di-on kan mikrofonnya, afwan. Nah. Qalu bala qad ja'ana. Ja-nya panjang. Ja-nya panjang Ibu Ani. Qalu bala qad ja'a. Agak panjang sedikit. Ya, coba. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Sip. Terus fakad.
fakadzab Zab. fakadzabna Ya. fakadzab Fakadzabna. fakadzabna. Nah, gitu, Masya Allah. Syukron Ibu Ani. Iya itu, ya. Baru fakadzabna saja, ya. Oke, syukron Ibu Ani. Alhamdulillah. Iya. Cukup. Oke, siap-siap yang lainnya ya. Saya praktek 3 kali ngulang-ngulang dulu ya. Diperhatikan, ayah bunda boleh di-mute-kan sambil ngikutin. Biar nanti ketika ayah bunda dipanggil ya, dikarenakan ini panggilannya panggilan pilihan Allah nih ya. Jadi saya juga nggak tahu, pokoknya apapun yang terjadi saya manggil di antara ayah bunda itu sudah qadarullah berarti, gitu ya. Siap. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Berarti naknya tinggi ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Siap. Ibu Dedeh sepertinya nih yang sedang menghafal. Ibu Dedeh. Apa Siap, Bu. Iya, gak apa-apa. Nggak tahu ya. Oh gitu ya. Coba yang yang fakadzabna dulu, Bu. Fakadzabna. Fakadzabna. Ya, qalunya coba. Qalu bala. Qalu bala. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini saya yakin Ibu Dede tidak melihat Quran, soalnya lihat ke atas. Gak mungkin Qurannya di atas ya. Masya Allah. Ibu Nur Safitri, monggo Ibu Nur Safitri dari Qalu. Siap, bismillah. Qalu bala qad ja'ana nadhir Iya. fakadzabna. Masya Allah, langsung nempel. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sip. Ibu Rini, Depok, Jabar. Silakan. Syukran Ibu Nur Safitri. Kan Ustaz. Ya. Ibu Rini, monggo. Ustadz, awalin dulu dong. Oh, awal ini oke, siap. Saya praktek dulu ya, disimak dulu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Itu dulu coba, Bu. Qalu bala qad fakadzabna. Gabung. Qalu O-nya panjang bala. sedikit, Bu. Qalu Bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz, Bu. Bu ini pertahankan, Bu. Alhamdulillah nih. Oke, nggak apa-apa ya. Apa nama yang penting hafalnya. Ya, tekan Ibu Rini nanti di dalam sholat ya. Oke, Kak Fatir nih sudah on cam. Monggo, Kak Fatir dari Qalu coba. Ada hadir? Oh, iya. Ya, Qalu. Nah, coba ingat-ingat. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Sip. Qalu Fakadzabna. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertahankan Kak Fatir. Nanti kita lengkapi ayat ini ya. Syukran, alhamdulillah, barakallahu fikum. Siap, berikutnya Ibu Elida. Silakan Ibu Elida. Nah, sudah. Qalu bala qad
jazir. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, cukup dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan dulu ya tuh ya. Nah ini wujudnya Bapak Ibu sekalian. Masih agak panjang sedikit ya, tapi insya Allah ya. Nah coba biar lebih mempercepat ya. Tapi ayatnya menurut pengalaman Pak Boy ya, menurut pengalaman saya menghafal, terus teman-teman yang lainnya pun juga menghafal, memang beda-beda. Ada yang hafal harus melihat tulisannya, ada dengan mendengarkan saja itu bisa hafal. Termasuk kalau ibu bapak sekalian di sini ada yang kenal barangkali teman-temannya Syekh Muzamil Hasbala gitu ya. Kan ada Ustadz Muzamil Hasbala, ada ya dulu ya pas zaman-zamannya pemuda hijrah itu kan ada Muzamil Hasbala, ada Ustadz Taki Malik dulu teh ya. Terus ada Ustadz Ibrahim yang disebut Boim tuh ya. Kalau misalkan ayah bunda yang kenal. Nah, meskipun yang tidak tahu ya yang mana Ustadz Boim itu. Nah, cuman ini pengalamannya. Jadi ternyata beliau di waktu waktu mensyaringkan tentang pengalaman menghafalnya 30 juz di dalam Al-Qur'an, ternyata hanya beliau di tim itu yang menghafal tanpa melihat, Bu. Jadi menghafalnya itu dari kecil. Dari kecil itu disuguhi oleh orang tuanya murotal gitu ya. Makanya kan banyak ya para guru-guru memberikan saran kepada ayah bunda untuk anak-anaknya bisa hafal gitu kan dengan murotal ya. Ditempelkan saja murotal setiap hari ya. Juz 30 dulu misalkan. Juz 30 terus ulang-ulang ya. Meskipun terkadang kitanya yang bosen ya. Terkadang kitanya yang bosen gitu ya. Tapi ini betul-betul ampuh ayah bunda ya. Nah, apalagi kalau misalkan ada metode pengulangan seperti ini. Saya pun juga terpikir saya membuat aplikasi khusus Sobat Ngaji Tahfidz Maqamat itu dengan memotong-motong. Jadi ketika ibu bapak sekalian ingin menghafal langsung praktek gitu ya. Langsung praktek itu tinggal mencet tombol, ada ngulang-ngulang tabarakalladzi, baru diklik yang berikutnya biyadihil mulk, pas ketiganya baru digabungkan gitu ya. Itu cuman ide-ide yang terkadang suka tiba-tiba ada Pak Bu ya. Mudah-mudahan ya bisa terrealisasikan ya ide-ide seperti itu. Karena salah satu di antaranya tadi ibu bapak ketika mengikuti seperti ini ternyata bisa gitu ya. Bisa meskipun ayah bunda tidak tahu ini irama apa. Terus panjangnya berapa harokat kan nggak tahu Pak Bu ya. Panjangnya berapa harokat, didengung atau tidak. Yang penting ngikutin instruksi dan juga dibunyikan. Ngikutin, bunyikan seperti itu ya. Oke, siap, kita lanjutkan. Karena waktunya mepet Bapak Ibu sekalian, hanya beberapa menit saja. Kita akan coba tuntaskan dulu tapi dengan pelan-pelan ya. Siap, kita ulangi, saya satu kali, semua satu kali. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Silakan. Qalu fakadzabna. Jadi sebetulnya di sini ada ayunan ya, cuman ayunannya itu ayunan cengkok ya, seperti ini. Fakadzabna Gak apa-apa, lurus aja sepertinya ya. Oke, sedikit-sedikit Pak Bu ya, mohon instruksi sesuai instruksi dulu biar beres dulu ya. Siap. Fakadzabna. Silakan. Ini sepertinya ketinggian Pak Bu ya, kita ulangi. Berarti tadi qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Diulangi segitu Pak Bu. Fakadzabna wa qulna. Nah,
di sini ada waqulna. Waqulna lebih tinggi lagi. Fakadzabna waqulna. 1, 2, 3. Nah, wakulna, Bapak Ibu sekalian, kita lihat aja dulu ya. Wakulna iramanya sama dengan huruf ma dan dana itu disamakan. Nah, jadi gini. Fakadzabna agak turun sedikit ya. Fakadzabna waqulna ma. Coba 1, 2, 3. Nama lurus aja. Nama. Nah, cuma ini. Nah, di sini agak mengayun sedikit. Fakadzabna wa qulna sepertinya sampai situ Pak Bu ya. Tapi insya Allah akan ada lanjutannya di esok hari ya. Kalau misalkan asatid kita masih masih belum fit, belum sehat, insya Allah mudah-mudahan saya sehat, besok bisa kembali melanjutkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tamatkan dulu, nanti akan kita rekam ya, akan kita rekam. Nah, jadi polanya seperti ini. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Berhenti di sini. In antum illa fi dhalalin kabir. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya rekamkan iramanya itu ya. Saya rekamkan dari ta'awudz. Boleh Ayah Bunda untuk menyimak dulu ya. Saya rekamkan dari ta'awudz sampai ayat ke-9 ya. Sambil murojaah boleh Ayah Bunda, cuman caranya boleh Ayah Bunda mute-kan aja dulu. Coba mute-kan, mikrofonnya di-mute-kan. Terus Ayah Bunda ketika mendengar apa yang saya baca ikuti aja gitu ya. Biar apa? Biar tidak bocor suaranya gitu ya. Oke, saya izin mempraktekkan. Siap, kita rekam sekarang Pak Bu ya. Biar nanti langsung, soalnya kalau sudah beres biasanya suka lupa ya. Lebih baik rekam sekarang. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum kepada ayah bunda sekalian yang sudah mengikuti pada siang hari ini. Mudah-mudahan tentunya apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita baca, yang pertama tentunya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mana berkaitan dengan orang yang mahir dan orang yang terbata-bata. Yang terbata-bata saja mungkin diantaranya kita, ya, karena apa? Yang mahir ini ketika dikaji kembali ayah bunda ya secara penafsiran, itu tentunya yang mahir ini tidak hanya sekedar bacaan Al-Quran yang bagus. Karena apa? Karena ada di beberapa redaksi menjelaskan bahwa Allah pernah memberikan teguran kepada orang-orang, salah satu di antaranya yang bersedekah, yang membaca Al-Quran ya, terus satu lagi, apa ya, lupa lagi. Jadi yang membaca Al-Quran ternyata indah, bagus, lancar, hafalannya banyak, ternyata bukan karena Allah, gitu kan ya. Terus yang sedekahnya sangat habis-habisan ya, terus membuat masjid dan lain sebagainya, ternyata kata Allah itu bukan buat saya ya. Maka dari itu ukuran yang mahir di sini tentunya bukan hanya sekedar bacaan Al-Qur'annya yang bagus, yang indah, hafalannya bagus ya, hafalannya banyak dan lain sebagainya, bukan. Ternyata apa yang dibaca tidak hanya bacaannya indah, tidak hanya bacaannya bertajwid, tapi apa yang dibaca, semakin dibaca dia semakin beriman ya, menambah keimanannya. Semakin dibaca semakin terenyuh hatinya, gitu ya. Jadi apa yang dibaca paham, gitu ya. Itu maka dari itu kenapa kelasnya itu dengan para malaikat dan juga rasul, gitu ya. Maka dari itu mungkin kita di saat ini ayah bunda ya adalah orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala per huruf, 1 huruf 10 kebaikan. Kali lipat tadi berapa huruf yang ibu bapak baca? Kira-kira ada yang menghitungnya Pak Bu? Setiap dibaca dihitung tidak? Tidak, Ustaz. Ya. Wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsa, tidak akan sanggup. Kita hamba Allah itu tidak akan sanggup menghitung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita menghitung-hitung kebaikan orang gitu ya. Terkadang kita menghitung-hitung kebaikan diri kita sendiri ya. Maka dari itu tentunya untuk beramal soleh, berbuat baik, tentunya ukurannya bukan menghitungnya Pak Bu ya, tapi sebagaimana kita memperbanyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Tadi ayah bunda membaca berulang-ulang, ketika dihitung nggak sanggup. Itulah kebaikan yang insya Allah akan kita tuai
Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Ya, kita berbuat satu kebaikan saja terkadang susah Pak Bu ya. Terkadang susah ketika berbuat kebaikan ya. Contoh misalkan ada pengamen ya menghadap ke kita, terus pengamen itu seperti preman dan lain sebagainya. Malas ya. Terkadang suka gitu ya, malas memberikan. Padahal sekecil-kecil apapun kebaikan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang ada yang menyimpulkan yang dipakainya itu dipakai mabok, dipakai apapun ya. Udah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berbuat baik. Nah, dalam artian gambaran ini adalah berbuat satu kebaikan saja berat, Pak Bu. Tapi Allah membaca satu huruf saja 10 kebaikan ya, luar biasa mulia sekali ya. Dan pahala yang kedua apa Pak Bu? Pahala berusaha. Fahal mimudzakir, berkaitan dengan kualitas ketika kita mendapatkan pelajaran dan mengusahakan apa yang sedang dipelajari. Mudah-mudahan kita termasuk termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an, karena Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini dikenal mulianya bukan karena Ramadannya, tapi mulianya karena apa Pak Bu? Karena Al-Qur'annya. Karena di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Maka dari itu kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah Al-Qur'an, dekatlah dengan Al-Qur'an dan amalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bahkan ajarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk tidak hanya orang yang terbaik kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamhu, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Barangkali itu saja ayah bunda sekalian pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan happy, semangat, dan mudah-mudahan kita semua sehat sehingga kita bisa beristiqomah. Karena tanpa sehat bisa jadi kita tidak bisa beristiqomah. Maka dari itu syukuri apa yang kita rasakan sehat ini, maka kita syukuri kembali, rasakan waktu luang ini. Ya, makanya kenapa Rasulullah bersabda nikmatani maghbunun fihi makasiru minanas. Ada 2 nikmat yang sering manusia lalaikan, as-sihah yaitu sehat, wal faraghu yaitu nikmat waktu luang. Oke, semangat tentunya ayah bunda, masih banyak pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ayah bunda bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan semangat dan beristiqomah. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf di sini tidak ada tanya jawab karena waktunya habis Bapak Ibu sekalian ya. Karena terbatas oleh waktu, insya Allah kita bertemu lagi di hari besok di kajian tahfidz maqamat ini. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hada wastagfirullah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya bunda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Lalu jaga kesehatan Ustaz beserta tim. Syukran Amin, Ustaz amin, Ari. amin. Semuanya sama-sama. Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini.
Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.